Selamat siang pemirsa, kabar duka datang dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah bangunan di kompleks Pondok Pesantren Al-Qazni Buduran ambruk secara tiba-tiba pada Senin sore 29 September 2025. Peristiwa ini terjadi saat para santri tengah beribadah dan mengikuti kegiatan di dalam gedung. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung dengan melibatkan ratusan petugas gabungan. Berikut laporan selengkapnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, bangunan yang roboh merupakan gedung 4 lantai yang baru saja direnovasi. Sebelumnya, gedung tersebut hanya 2 lantai, namun renovasi dilakukan tanpa izin konstruksi resmi, dan pondasi lama ternyata tidak dirancang untuk menopang beban tambahan. Saat proses pengecoran lantai atas, struktur pondasi bawah tidak kuat menahan tekanan, hingga terjadi keruntuhan mendadak. Bangunan runtuh hanya hitungan detik. Sejumlah saksi menyebutkan suara ledakan keras terdengar, diikuti gemuruh saat bangunan ambruk. Pihak kepolisian kini telah memasang garis polisi di area pesantren dan memeriksa jumlah pihak, termasuk kontraktor dan pengelola pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan akan melakukan audit terhadap seluruh bangunan pendidikan di wilayah tersebut untuk memastikan kelayakan struktur. Kondisi terkini di lokasi. Saat tim kami tiba di lokasi, suasana duka masih sangat terasa. Runtuhan beton dan besi menutupi hampir seluruh bangunan yang dulunya menjadi tempat belajar dan ibadah para santri. Tim SAR gabungan dari Basran, TNI, Polri, BPBD, dan Rawanan terus melaksanakan pencarian korban selama 24 jam penuh tanpa henti. Hingga kini data resmi mencatat 36 orang meninggal dunia dan 27 lainnya masih tertimbun di bawah puing bangunan. Sebagian besar korban merupakan santri dan pengajar yang saat kejadian sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Pencarian korban dilakukan dengan bantuan alat berat, anjing pelacak, dan kamera bawah tanah untuk menjangkau area yang sulit. Malam hari, petugas menggunakan lampu sorot dan sensor getaran untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Itu dia laporan dari lapangan. Kembali ke Nabila untuk informasi selanjutnya. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami Suci. Silakan Suci. Terima kasih. Baik pemirsa, hingga hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Di belakang saya tampak sejumlah petugas masih bekerja membuka tumpukan beton menggunakan alat berat. Sementara itu, ratusan warga dan keluarga korban masih bertahan di sekitar lokasi menunggu kabar anggota keluarga mereka yang belum sempat ditemukan. Di posko utama, petugas medis terus siaga untuk menerima jenazah maupun korban selamat. Sejumlah lembaga kemanusiaan turut menyalurkan bantuan berupa makanan, selimut, dan obat-obatan. Meski cuaca sempat diguyur hujan, semangat para relawan tak surut. Mereka bahu-membahu menggali puing berharap masih ada korban yang bisa diselamatkan. Dari Sidoarjo, saya Suci melaporkan berita hari ini. Kembali ke Nabila di studio. Tragedi ini menjadi pernyataan keras bagi semua pihak tentang pentingnya keamanan dalam pembangunan gedung, terutama di lembaga pendidikan yang menampung banyak siswa. Pemerintah daerah dan aparat hukum diharapkan bertindak tegas terhadap setiap bentuk kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia. BNPB dan pihak pesantren kini menyiapkan tempat penampungan bagi para santri yang selamat. Sementara proses identifikasi jenazah terus berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Sidoarjo. Semoga para korban yang meninggal dunia diberi tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Saya Nabila Purnama Ramadan, mewakili seluruh tim liputan mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Kami pamit, selamat siang.